militer 2 hari itu bertujuan menghadapi ancaman asing. Demikian dilaporkan media pemerintah. Informasi lainnya adalah mantan pemilik situs pornografi dan konten dewasa Pornhub, Bert Bergmeier, dilaporkan tengah mempertimbangkan pembelian aset internasional perusahaan minyak besar Rusia Lukoil. Donald Trump kembali memicu kegaduhan setelah menyebut imigran asal Somalia sebagai sampah. Ucapan itu ia lontarkan dalam rapat kabinet yang disiarkan ke publik dan langsung mendapat reaksi keras. Trump menuduh kelompok imigran tersebut tidak memberikan kontribusi positif bagi Amerika Serikat. Ia bahkan meminta agar para imigran Somalia dipulangkan kembali ke negara asal mereka. Dalam pernyataannya, Trump turut menyerang Ilhan Omar dan politisi keturunan Somalia lainnya. Banyak pihak menilai komentarnya sangat rasis dan syarat kebencian terhadap imigran. Beberapa pejabat pemerintah tampak mendukung atau diam saja, sehingga makin memperpanjang kontroversi. Kelompok pegiat hak asasi manusia memperingatkan bahwa retorika seperti itu bisa menormalisasi ujaran kebencian. Komunitas Somalia di Amerika Serikat menyampaikan kekhawatiran atas potensi meningkatnya diskriminasi. Para tokoh masyarakat mengecam ucapan Trump dan menyebutnya tidak manusiawi serta berbahaya. Ilhan Omar membalas dengan mengatakan bahwa obsesi Trump terhadap dirinya sudah melewati batas. Meski dikritik, ujaran Trump sudah terlanjur menyebar luas dan memicu perdebatan soal kebijakan imigrasi. Banyak analis mengingatkan bahwa bahasa penuh kebencian ini dapat mengikis nilai keberagaman dan toleransi di Amerika Serikat.
Survei Cluster 17 untuk Le Grand Continent menunjukkan bahwa 48% warga di 9 negara Eropa melihat Donald Trump sebagai ancaman bagi kawasan tersebut. Persentase itu meningkat dibanding hasil jajak pendapat pada Desember 2024. Belgia menjadi negara dengan persepsi ancaman tertinggi, yakni 62% responden menilai Trump sebagai lawan. Prancis berada di urutan berikutnya dengan 57% warganya memiliki pandangan serupa. Polandia justru menjadi negara dengan penilaian terendah, hanya 19% yang menganggap Trump berbahaya. Kroasia menempati posisi rendah lainnya dengan tingkat kekhawatiran sebesar 37%. Jean-Yves Dormagen menyatakan bahwa Trumpisme jelas dilihat sebagai kekuatan yang tidak bersahabat oleh publik Eropa. Sekitar 48% responden mendukung pendekatan yang lebih kompromistis terhadap pemerintahan Amerika Serikat. Meski begitu, 69% warga menilai negara mereka belum siap jika menghadapi potensi serangan Rusia. Sebanyak 51% percaya kemungkinan terjadinya perang langsung dengan Rusia dalam beberapa tahun ke depan cukup besar. Tingkat kecemasan tertinggi muncul di Polandia sebanyak 77%, diikuti Prancis 54% dan Jerman 51%. Hasil survei ini menunjukkan bahwa masyarakat Eropa tengah diliputi rasa resah dan menyadari kerentanan geopolitik mereka. Mayoritas responden, yakni 69%, menginginkan Uni Eropa tampil lebih protektif di masa mendatang.
Italia menolak bergabung dalam program baru NATO yang bertujuan membeli senjata buatan Amerika Serikat untuk Ukraina. Penolakan ini memperlebar jurang sikap di antara negara-negara Eropa terkait dukungan militer untuk Kiev. Menlu Italia Antonio Tajani menyatakan mereka berharap kebutuhan senjata akan menurun jika kejahatan senjata bisa tercapai dalam beberapa bulan ke depan. Tajani menegaskan bahwa Roma tidak akan berpartisipasi dalam pendanaan persenjataan tambahan selama negosiasi damai masih berjalan. Sikap ini bertentangan dengan dorongan Uni Eropa yang ingin mempercepat pendanaan bantuan militer bagi Ukraina. Italia menjadi negara Uni Eropa pertama yang secara terbuka mempertanyakan urgensi pengiriman senjata baru di tengah pembahasan gencatan senjata. Di saat yang sama, Amerika Serikat kembali mengutamakan jalur diplomasi dengan mengirim 2 utusan ke Moskow. Putin menyebut pertemuannya dengan 2 utusan Amerika Serikat sebagai sesuatu yang penting dan bermanfaat, meski beberapa usulan ditolak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan keduanya pulang dengan keyakinan bahwa kedua pihak ingin mengakhiri konflik. Di dalam negeri Italia, dukungan kepada Ukraina sejak 2022 telah memicu tensi politik domestik. Wakil Perdana Menteri Matteo Salvini menolak wacana penambahan bantuan militer, menyebut pengiriman senjata tidak akan menghentikan perang dan hanya membuka celah korupsi. Spanyol, Portugal, dan Hungaria juga memilih tidak mendukung paket militer baru Uni Eropa karena alasan eskalasi dan beban anggaran. Sementara itu, Komisi Eropa tetap mendorong skema pendanaan bersama termasuk rencana pinjaman reparasi yang bersumber dari aset Rusia yang dibekukan. Vladimir Putin menyatakan pada Jumat 5 Desember bahwa Rusia siap menjamin pasokan energi yang stabil untuk India saat bertemu Perdana Menteri Narendra Modi.
Ia menambahkan bahwa sejumlah kesepakatan untuk memperkuat hubungan kedua negara berhasil disepakati dalam pembicaraan tersebut. Kunjungan Putin ke India merupakan yang pertama dalam 4 tahun, dengan fokus memperluas perdagangan dengan pembeli utama senjata dan minyak Rusia. Langkah ini dilakukan di tengah tekanan sanksi Barat yang memengaruhi hubungan lama Rusia dan India. Pada saat bersamaan, India sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat untuk menurunkan tarif tinggi yang diberlakukan Donald Trump atas produk India. Tarif tersebut dikenakan terkait keputusan India membeli minyak Rusia, sehingga memicu tensi perdagangan dengan Washington. Rusia telah lama menjadi pemasok utama persenjataan India selama beberapa dekade. Moskow juga menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan impor barang-barang dari India. Tujuannya adalah mendorong volume perdagangan kedua negara mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Selama ini nilai perdagangan lebih banyak menguntungkan Rusia karena India mengimpor energi dalam jumlah besar. Setelah Eropa mengurangi ketergantungan pada energi Rusia usai invasi ke Ukraina, India sempat meningkatkan pembelian minyak mentah Moskow. Namun pada tahun ini pembelian itu menurun akibat tekanan berupa tarif tambahan dan sanksi dari Amerika Serikat. Latihan militer 2 hari itu bertujuan menghadapi ancaman asing. Demikian dilaporkan media pemerintah.
Sebelumnya, Iran juga menggelar latihan anti-terorisme di Provinsi Azerbaijan Timur di barat laut negara itu dengan melibatkan anggota organisasi kerjasama Shanghai. Menurut siaran televisi pemerintah, latihan tersebut bertujuan memberikan sinyal perdamaian dan persahabatan kepada negara-negara tetangga, sekaligus memperingatkan musuh bahwa setiap kesalahan perhitungan akan mendapat respon tegas. Latihan darat dan laut ini digelar setelah konflik udara selama 12 hari antara Israel dan Iran pada Juni lalu, yang juga melibatkan Amerika Serikat yang mendukung serangan. Drone-drone juga digunakan secara bersamaan untuk menyerang pangkalan musuh yang disimulasikan. Angkatan Laut IRGC memulai latihan ini pada Kamis 4 Desember di Selat Hormuz yang strategis serta perairan Teluk Oman. Mantan pemilik situs pornografi dan konten dewasa Pornhub, Bernd Bergmair, dikabarkan ingin membuat gebrakan, yakni dengan membeli aset internasional perusahaan minyak besar Rusia Lukoil. Seperti banyak badan usaha milik negara atau BUMN Rusia, Lukoil saat ini juga menjadi perusahaan yang dikenai sanksi barat. Berkenaan dengan invasi militer penuh Moskow ke Ukraina, Washington memberlakukan sanksi terhadap Lukoil pada bulan Oktober, yang mendorong perusahaan tersebut untuk melepas kepemilikannya di luar negeri senilai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 367,4 triliun rupiah. Lukoil dilaporkan sudah menerima tawaran dari perusahaan energi Gunvor Group untuk membeli anak perusahaannya yang memegang semua aset asing, namun kesepakatan itu gagal setelah Amerika Serikat mengintervensi kesepakatan itu. Reuters menyebut kini Bergmair maju sebagai calon pembeli potensial Lukoil dan telah menghubungi Departemen Keuangan Amerika Serikat terkait potensi akuisisi.
Melalui seorang pengacara, ia menolak mengonfirmasi niatnya tetapi mengisyaratkan minatnya. Pemodal Austria ini adalah mantan pemilik mayoritas MinGeek yang tertutup, perusahaan induk situs web dewasa Pornhub. Identitasnya terungkap melalui laporan investigasi pada tahun 2021 setelah bertahun-tahun melakukan strukturalisasi di luar negeri. Iran melalui Korps Garda Revolusi mengadakan latihan perang di Teluk, melibatkan unit angkatan laut sebagai unjuk kesiapan menghadapi potensi ancaman dari kapal-kapal perang Amerika Serikat di kawasan tersebut. Latihan ini dilakukan sekitar 5 bulan setelah pertempuran intens antara Iran dan Israel berlangsung selama 12 hari dan turut menyeret Amerika Serikat dalam eskalasi tersebut. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa latihan ini menggambarkan tekad dan kesiapan Angkatan Laut IRGC untuk merespon ancaman yang muncul pasca konflik Juni lalu. Rentetan serangan Israel dalam perang tersebut menewaskan lebih dari 1.000 orang, termasuk sejumlah komandan senior IRGC, yang kemudian memicu balasan Iran melalui serangan drone dan rudal yang menimbulkan korban jiwa di Israel. Selama latihan, unit Angkatan Laut IRGC disebut menyampaikan peringatan langsung kepada kapal-kapal Amerika Serikat yang berada di perairan Teluk, meski rincian pesannya tidak dijelaskan. Hingga kini, belum ada tanggapan dari militer Amerika Serikat yang ditempatkan di wilayah tersebut. Merupakan jalur penting yang menyalurkan sekitar 1/5 ekspor minyak dunia setiap tahun. Wakil Panglima IRGC, Ali Fadavi, menegaskan peran vital Selat Hormuz yang menyatakan bahwa Iran akan menjaga jalur strategis tersebut sebagai prioritas utama. Ia menyebut keamanan Teluk sebagai batas yang tidak boleh dilanggar dan menuding Amerika Serikat serta Israel sebagai pihak yang memperburuk kondisi keamanan internasional. IRGC sebelumnya telah beberapa kali menyita kapal tanker asing yang melintas di Teluk dengan dalih adanya dugaan penyelundupan bahan bakar, menjadikan kawasan ini terus berada dalam bayang-bayang ketegangan maritim. Media Rusia, RT, menyoroti beban yang harus ditanggung negara-negara NATO saat membantu Ukraina dalam menghadapi agresi militer Rusia.
Media itu melaporkan NATO menghabiskan sedikitnya 1 miliar euro atau setara 19,5 triliun rupiah setiap bulan untuk senjata bagi Ukraina tahun depan. Permintaan agar anggota NATO mengalokasikan dana gila-gilaan ini merujuk pada pernyataan Sekretaris Jenderal Blok Militer tersebut, Mark Rutte. Seruan Rutte ini muncul di tengah upaya perdamaian yang dimediasi Amerika Serikat untuk menyelesaikan konflik Ukraina. Rusia telah berulang kali mengkritik pengiriman senjata barat ke Ukraina dengan alasan hal itu hanya memperpanjang pertempuran dan menambah korban jiwa tanpa mengubah hasil konflik. Meskipun demikian, anggota NATO, Eropa telah berjanji untuk terus menyediakan senjata bagi Kiev dan telah meluncurkan program militerisasi mereka sendiri. Menurut Rutte, yang berbicara di Brussels pada hari Rabu kemarin, pembayaran di masa mendatang akan disalurkan melalui program daftar persyaratan Ukraina yang diprioritaskan atau PURL. Sekjen NATO juga menyebutnya kabar baik kalau anggota blok militer telah mengamankan sekitar 4,68 miliar dolar Amerika Serikat. Sejak Agustus di bawah skema PURL, seraya menambahkan kalau kita membutuhkan dana yang sangat besar untuk setahun penuh. Dorongan itu muncul saat Uni Eropa yang kekurangan uang menghadapi tekanan untuk membiayai Ukraina selama 2 tahun ke depan di tengah krisis keuangan Kiev. Jerman resmi mengaktifkan sistem Arrow sebagai langkah memperkuat perlindungan terhadap potensi serangan rudal dari Rusia yang dinilai semakin serius. Sistem buatan Israel Aerospace Industries bersama Badan Pertahanan Rudal Amerika Serikat ini dirancang untuk menghadang rudal hipersonik termasuk varian Oreshnik milik Moskow. Dan berfungsi sebagai lapisan pertahanan jarak jauh yang melengkapi Iron Dome Patriot serta Irish-T. Teknologi Arrow mulai menarik perhatian negara lain setelah terbukti membantu Israel menggagalkan serangan rudal Iran pada 2 kesempatan berbeda pada 2024.
Sistem ini beroperasi di luar atmosfer pada ketinggian lebih dari 100 km dengan jangkauan hingga 2.400 km, sehingga mampu menutup area yang dinilai menjadi titik lemah pertahanan udara Jerman. Pemerintah Jerman menilai sistem tersebut penting untuk deteksi dini dan perlindungan terhadap penduduk maupun infrastruktur penting. Berlin menempatkan Arrow sebagai kemampuan strategis yang memperkuat posisi negara di Eropa serta mendukung komitmen terhadap standar keamanan NATO. Upacara penempatan pertama dilakukan di pangkalan udara Holzdorf sekitar 100 km dari Berlin. Sebagai bagian dari rencana penempatan di 3 wilayah utama negara yang ditargetkan beroperasi penuh pada 2030. Pembelian senilai 3,6 miliar euro pada 2023 dilakukan karena Berlin memandang rudal jarak menengah Rusia sebagai ancaman utama terhadap keamanan nasional. Ancaman dari Kaliningrad melalui rudal Iskander jarak pendek tetap menjadi tugas Patriot. Sementara ekspansi NATO ke timur memindahkan garis pertahanan awal ke Polandia dan negara-negara Baltik. Meski begitu, Jerman tetap dianggap sebagai titik transit penting jika kawasan menghadapi konflik terbuka. Panewscom.